Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi kawan pajak. Semoga kawan pajak semua dalam keadaan sehat. Baik, selamat bergabung di sela-sela kesibukan dan aktivitas kawan pajak semua di acara kami Tax Show. Bersama saya Dua Ningsih sudah hadir di studio fungsional penyuluh pajak dari Kanwil DJP Jawa 1. Ada Pak Aditya Mulyadi. Assalamualaikum. Salam. Ada Pak Rudi. Assalamualaikum. Salam. Baik kawan pajak, saya sapa dulu bapak kita yang hebat ini. Ada Pak Adit, Pak Rudi, bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat dan tetap semangat. Begitu juga kita harapkan kawan pajak dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Baik Pak Adit dan Pak Rudi, di video sebelumnya kita sempat membahas sedikit tentang ini PPN PMSE. Ada barang digital, ada jasa digital. Kemudian yang ditunjuk teh siapa saja seperti itu. Nah, PMK 60 ya? Iya, PMK 60 tahun 2022 ya Pak ya. Kita lanjutkan lagi pembahasan mengenai ini PPN PMSE. Baik, ini Pak bisa dicontohkan nggak Pak? Ini terkait tarif kan sudah berbeda ya per 1 April kan jadi 11% Pak itu. Nah, itu bagaimana ini penerapannya di PPN PMSE ini Pak? Ya, kalau masalah tarif PPN tentunya ini pasti akan sama ya untuk seluruh jenis perdagangan ya. Yaitu kalau kita lihat 11% dari dasar pengenaan pajak itu terhitung mulai tanggal 1 April 2022 dan nantinya itu akan menjadi 12% dari DPP. Dasar pengenaan pajak mulai berlaku pada saat diberlakukannya penerapan tarif PPN sesuai dengan pasal 7 ayat 1 Undang-Undang PPN, yaitu pada tanggal 1 Januari 2025. Tentu tadi terkait tarifnya Pak. Nah ini bagaimana sih sebenarnya skema transaksi ini pihak yang memungut dan nantinya akan menyetorkan PPN PMSE ini Pak? Untuk skemanya mungkin nanti akan ditampilkan ya biar kawan pajak akan lebih jelas begitu ya seperti apa sih skemanya. Nah, contohnya begini, pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP-nya dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean, apakah melalui penyelenggara PMSE atau penyelenggara pedagang melalui sistem elektronik? Kalau iya, maka pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri PPMSE ini ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Kalau misalnya ditunjuk oleh pemerintah begitu ya. Itu maka PPN dipungut dan disetor oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri atau PPMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE dan menerbitkan commercial invoice, billing, order receipt, order receipt atau dokumen yang sejenis begitu ya. Bila tidak, maka pembeli barang atau penerima jasa menyetor sendiri gitu ya PPN-nya sesuai dengan pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN. Kemudian kalau misalnya tidak melakukan penyelenggara pedagangnya itu tidak melalui PMS gitu ya, si pedagang atau penjual jasanya itu langsung gitu ya ke konsumen, maka pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negerinya ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE begitu ya harusnya. Kalau misalnya ditunjuk, maka PPN dipungut dan disetor oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri. Ada kalanya pedagang tersebut juga belum ditunjuk oleh pemerintah, maka pembeli barang atau penerima jasa menyetor sendiri PPN-nya sesuai dengan pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN. Jadi inilah skemanya ya. Jadi sekali lagi skemanya dilihat dulu apakah dia penyelenggara perdagangannya itu melalui PMSE atau tidak. Bila maka PMS kemudian pedagang luar negeri atau penyedia jasa PMSE ini ditunjuk sebagai pemungut atau tidak oleh pemerintah. Bila ditunjuk maka langsung gitu ya disetornya oleh PMSE. Tapi kalau tidak maka si pembeli barangnya harus menyetor sendiri. Nah, kalau misalnya tidak menyelenggarakan perdagangannya melalui PMSE, maka tadi ya misalnya penjualnya itu langsung gitu ya ke konsumen. Maka dia harus ditunjuk sebenarnya oleh pemerintah. Kalau bisa ditunjuk oleh pemerintah, maka PPN-nya dipungut atau disetor oleh pedagang luar negeri atau penyedia jasa luar negeri tersebut. Tapi ada kalanya kalau misalnya tidak ditunjuk gitu ya, belum ditunjuk oleh pemerintah sebagai pemungut, maka pembelinya tetap harus menyetor sendiri PPN-nya sesuai dengan pasal 3A ayat 3 Undang-Undang PPN. Seperti itu. Jadi ditunjuk atau tidak seperti itu. Tetap ada PPN-nya. Baik. Mungkin ini Pak bisa lebih detail lagi. Tadi itu mungkin juga masih pekan pajak juga masih ngawang-ngawang. Mungkin bisa contoh matriksnya kurang lebih ya transaksi dan pihak yang memungut dan menyetor PPN PMSE ini Pak.
kawan pajak ini akan diberikan sebuah matrik yang untuk lebih memahami bagaimana mekanisme transaksi di mana mekanisme transaksi itu bisa melalui langsung ataupun melalui PPM SE. Dan kalau kita lihat siapa penjualnya itu bisa pemungut atau non pemungut. Terus kalau pihak PPM SE-nya itu bisa pemungut atau non pemungut. Terus penerbit invoice-nya bisa penjual atau PPM SE. Dan siapa pihak yang memungut dan menyetorkan PPM SE-nya. Kita berikan contohnya ya. Kalau kita lihat yang nomor 1, bila penjualnya adalah ditunjuk sebagai pemungut dan bukan PPM SE, maka yang menerbitkan invoice-nya adalah pihak penjual. Dan pihak yang memungut dan menyetorkan PPM SE-nya adalah penjual. Dan kalau kita lihat yang contoh nomor 4 nih, apabila penjualnya ditunjuk sebagai pemungut, terus PPM SE-nya juga ditunjuk sebagai pemungut, maka penerbit invoice-nya adalah PPM SE. Sedangkan pihak yang memungut dan menyetor PPN-nya adalah PPM SE-nya sendiri. Sekarang kalau kita lihat contoh terakhir kita kasih contoh nomor 10. Gimana Pak? Bila penjualnya itu bukan pemungut, non pemungut, dan PPM SE-nya juga bukan pemungut, maka yang menerbitkan invoice-nya adalah PPM SE. Dan pihak yang memungut dan menyetorkan PPM SE-nya adalah pihak pembeli. Mudah-mudahan skema ini bisa jadi guidance mekanisme transaksi melalui langsung atau melalui PPM SE ini ya Pak ya. Baik Pak. Nah ini biasanya kalau PPN tetap ada bukti pungutnya ada atau tidak ini Pak? Tentunya untuk pemungut PPN PMSE ini juga harus membuat bukti pungut bukti pungut PPN karena ini juga penting kan. Kalau pemungutan PPN tanpa bukti potong nanti takutnya atau bukti pungut nanti takutnya terjadi fraud gitu ya. Itu berupa apa itu Pak? Bukti pungut. Bukti pungutnya itu nanti berupa commercial invoice, billing, order receipt atau dokumen lain yang sejenis serta menyebutkan pemungutan PPN yang telah dilakukan pembayaran begitu ya. Nah, itu nanti dibuat sesuai dengan kelaziman usahanya. Jadi dia saja kelaziman usahanya seperti apa begitu. Kemudian penyebutan pemungut PPN dalam bukti pungut PPN dapat dicantumkan secara terpisah dari DPP ataupun sebagai bagian dari nilai gitu ya, dari nilai pembayaran tersebut gitu. Dalam hal pembeli atau barang penerima jasa bermaksud untuk mengkreditkan PPN yang dibayar sebagaimana cantum dalam bukti pungut PPN gitu ya. Pembeli barang atau penerima jasa harus memberitahukan keterangan berupa nama dan NPWP kepada pemungut PPN PMSE untuk dicantumkan dalam bukti pungut PPN tersebut. Bukti PPN itu merupakan dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang itu mencantumkan nama dan NPWP pembeli atau penerima barang atau penerima jasa atau alamat ponsel atau email yang terdaftar pada administrasi DJP. Alamat pos elektronik maksudnya. Betul. Seperti itu. Dalam hal bukti pungut PPN dapat mencantumkan nama dan NPWP atau alamat email. Bukti pungut PPN dimaksud termasuk dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang dilampiri dengan dokumen yang membuktikan bahwa akun pembeli barang atau penerima jasa pada sistem elektronik pemungut PPN PMSE membuat nama dan NPWP pembeli barang atau penerima jasa atau alamat email yang terdaftar pada administrasi DJP begitu ya. Seperti itu. Dan PPN yang tercantum dalam dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak itu merupakan pajak masukan yang dapat dikreditkan oleh PKP pembeli atau barang atau penerima jasa sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Sekali lagi, sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Selama itu faktur pajaknya sesuai, ketentuannya terpenuhi, maka silakan dapat dikreditkan. Seperti itu. Nah, ini tadi sudah ditunjuk sebagai pemungut, ada bukti pungut. Nah, kemudian berarti kan setelah memungut harus menyetorkan atau membayarkan PPN yang dipungut tadi seperti itu. Nah, ini penyetorannya bagaimana nih Pak? Ya, baik. Langkah selanjutnya adalah melakukan penyetoran PPN PMSE. Bagaimana mekanismenya? Yang pertama itu pemungut PPN PMSE itu wajib menyetorkan PPN yang dipungut untuk setiap masa pajak paling lama diterima oleh bank atau pos persepsi atau lembaga persepsi lainnya
pada akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir. Sama ya kayak PPN biasa. PPN ya. Terus penyetoran PPN yang dipungut dilakukan dengan menggunakan kode billing DJP. Itu bisa melalui secara elektronik ke kas negara, melalui bank persepsi atau lembaga persepsi lainnya di Indonesia, dan atau melalui cara lain yang ditentukan dan atau disediakan oleh DJP. Dan kalau kita lihat penyetoran PPN dilakukan dengan menggunakan mata uang rupiah, bisa juga dolar Amerika Serikat, atau mata uang asing lainnya yang ditetapkan oleh DJP. Dan kalau kita lihat berikutnya, penggunaan mata uang penyetoran PPN sesuai dengan mata uang yang dipilih oleh pemungut PPN PMSE di akunnya pada portal PMSE. Jadi milih dulu ya nanti ya di portalnya mau pakai apa gitu ya. Di portal PMSE-nya seperti itu. Terus kalau kita lihat penyetoran PPN-nya itu menggunakan Per 09 2020 di mana kode akun pajaknya yaitu 411219, kategori PPN lainnya, dan KJS-nya kode jenis setorannya adalah 111. 111. Itu setoran masa PPN dari kegiatan PMSE. Nah, kalau kita lihat penyetoran PPN itu diakui sebagai pelunasan kewajiban sesuai dengan tanggal setor yang tertera di BPN-nya, bukti penerimaan negaranya. Nah, dalam hal terdapat PPN yang telah dipungut oleh pelaku PMSE yang telah dicabut penunjukannya sebagai pemungut PPN PMSE tetapi belum disetorkan, maka PPN yang telah dipungutnya tersebut wajib disetorkan ke kas negara. Masih tetap wajib ya Pak ya, meskipun tadi sudah dicabut penunjukan sebagai pemungut PPN PMSE-nya seperti itu ya Pak ya. Nah, tadi ada sudah memungut, setor. Apakah sama dengan yang lain nih? Harus lapor juga seperti itu. Gimana nih Pak pelaporannya? Yang namanya ditunjuk sebagai pemungut PPN tentunya hak dan kewajibannya itu hampir sama dengan pemungut PPN lainnya. Maka di antaranya dia harus memungut, menyetor, dan yang terakhir harus melapor. Jadi PMSE ini juga harus tetap melakukan laporan secara triwulan secara triwulanan hampir mirip dengan bank gitu atau lembaga keuangan lainnya itu wajib melaporkan laporan triwulanan gitu. Nah, pemungut PPN PMSE ini wajib melaporkan PPN yang dipungut dan telah disetor secara triwulanan untuk periode 3 masa pajak. Paling lama akhir bulan berikutnya setelah periode triwulan berakhir. Misalnya Januari, Februari, Maret berarti kan akhir April begitu ya. Begitu. Nah, periode triwulan itu terdiri dari triwulan pertama itu Januari sampai Maret gitu kalau pajak. Kemudian triwulan 2 itu April sampai Juni. Triwulan 3 itu Juli sampai September dan triwulan 4 itu Oktober sampai Desember begitu. Nah, kemudian apakah ada ini Pak? Tadi kan triwulan, ada laporan tahunannya nggak Pak? Iya, jadi laporan tahunan tetap ada apabila diminta oleh DJP begitu laporan tahunannya tetap ada. Maka Direktur Jenderal Pajak dapat meminta pemungut PMSE untuk menyampaikan laporan rincian transaksi PPN yang dipungut untuk setiap periode 1 tahun kalender begitu itu dapat gitu ya. Jadi tidak diwajibkan. Tadi yang wajib berarti yang triwulan tadi ya Pak yang diwajibkan hanya laporan triwulanan. Namun tidak menutup kemungkinan bila DJP memang memerlukan maka PMSE ini diminta untuk membuat laporan tahunan begitu. Seperti itu ya.